Selamat bertemu kembali teman-teman. Hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang bisa menginspirasi kita menjawab pertanyaan kapan COVID-19 itu berhenti. Tentu saja saya tidak tahu dan banyak orang pada saat ini tidak tahu. Tetapi mari kita mengambil sikap yang benar. Sikap yang benar untuk meredamkan eh, amarah, hukuman daripada Tuhan. Kalau ini adalah hukuman daripada Tuhan. Kita tentunya belajar daripada firman Tuhan. Saya menemukan ada satu kejadian yang mirip-mirip dengan kejadian kita saat ini. Yaitu kejadian di mana Daud melakukan satu kesalahan. Kemudian dia mendapat hukuman. Bukan dia yang dihukum, tapi seluruh bangsa Israel kena penyakit sampar. Dan ada banyak sekali orang yang meninggal hari demi hari. Dan Daud mengambil sikap untuk merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan untuk pandemik ini, kalau boleh dikatakan pandemik, dapat berhenti. Dan akhirnya Daud mengajarkan kepada Salomo supaya Salomo belajar untuk mencari wajah Tuhan. Kalau ada terjadi apa-apa, selalu datang kepada Tuhan. Dan akhirnya Salomo membangun satu bait Allah, rumah Allah yang besar, di tempat di mana Daud pernah membangun altar untuk memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan menghentikan wabah yang melanda umat Israel. Di tempat yang sama itu di Gunung Moria, di mana itu dibangun bait suci Salomo, dan sampai saat ini adalah bait suci yang masih ada di Israel. Dan kemudian ada satu cerita di mana pada waktu Salomo selesai membangun bait Allah itu, Salomo berdoa waktu dia mendedikasikan bait Allah. Dia berdoa supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan datang di tempat itu, di bait suci itu. Walaupun tempatnya Tuhan bukan di situ, tempat Tuhan ada di sorga, ya, bukan tempat itu. Tapi dia berdoa supaya di tempat itu orang boleh datang berdoa. Dan kalau orang berdosa, orang bisa minta ampun. Kalau mereka berdosa dan mereka layak untuk mendapat hukuman penyakit sampar, mereka mencari wajah Tuhan dan Tuhan akan menghentikan. Setelah Salomo berdoa, Tuhan menjawabnya. Ya, dikatakan, ya, kita lihat di sini di ayatnya, di ayat 2 Tawari 7 ayat 12. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Tuhan yang memilih tempat itu. Ya, bukan tempat itu satu-satunya Tuhan hadir. Tuhan yang memilih kalau umat sungguh-sungguh berdoa. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, Tuhan dapat melepaskan satu penyakit wabah yang dapat membunuh orang-orang karena kesalahan orang. Tapi Tuhan menyediakan jalan. Kalau umatnya merendahkan diri, umatnya berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memulihkan negeri itu. Tuhan mengatakan di ayat yang ke-14, ya, di ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jalan supaya mereka tidak lagi kena kepada hukuman Tuhan, yaitu mereka harus merendahkan diri, harus sungguh-sungguh berdoa, harus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, harus sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau tidak, Tuhan tidak akan mendengar, Tuhan tidak akan mengampuni, dan bahkan negeri mereka tidak akan dipulihkan. Ini janji firman Tuhan, ya dan amin.
Ini satu hal yang pernah terjadi kepada Daud. Ya, pernah Daud mengalami satu masa di mana dia dan rakyatnya kena penyakit sampar. Dan ini adalah jalan yang dia lakukan, yaitu dia mencari wajah Tuhan. Dan Salomo belajar daripada itu. Coba kita lihat di 1 Tawari pasal yang ke-21. Ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Daud melakukan kesalahan, dosa yang besar. Walaupun kelihatannya bukan sepertinya membunuh atau melakukan dosa perzinaan, tapi Daud menghitung jumlah orang-orang Israel dan Yehuda. Pada waktu itu dia memimpin bangsa Israel dan Yehuda. Kenapa dia melakukan itu? Sumber utama adalah iblis. Dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Iblis menggoda, iblis membujuk supaya manusia jatuh di dalam hukuman Tuhan karena melawan perintah Tuhan. Memang iblis jadi kambing hitam, tapi tetap manusia harus menanggungnya. Sama seperti Adam dan Hawa. Iblis yang membujuk Hawa, tapi mereka menanggung akibatnya. Kita semua sama. Iblis hanya bisa menggoda, membujuk supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita melakukan dosa, kita harus menanggung akibatnya, hukumannya. Lalu berkatalah Daud pada Yoab dan pada pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dan Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Menghitung jumlah orang Israel sebenarnya diketahui oleh orang-orang, terutama pada Yoab, panglima tentara Israel, itu tidak benar. Yoab pernah membujuk di ayat yang ketiga, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh rakyat orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Memang kelihatannya besar, kelihatannya hebat, ada banyak tentara yang dapat diandalkan, tapi janganlah itu menjadi dasar kita untuk melawan orang-orang, musuh-musuh maksudnya. Satu bangsa jangan menganggap pesawatnya, logistiknya, kekayaannya yang dapat mempertahankan bangsanya. Seorang pemimpin dari satu perusahaan jangan pernah menganggap kekayaannya, kepintarannya, pegawainya untuk bisa bertahan. Gereja bahkan jangan pernah menganggap tempatnya, denominasinya, luasnya, berapa banyak jumlah jemaatnya untuk dapat diandalkan. Yang dapat diandalkan hanya Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri sebagai orang yang percaya. Yesus adalah satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, gunung batu kita, kubu pertahanan kita. Nah, di sini dikatakan, kita baca ayat-ayat selanjutnya, orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Jadi sempat berhenti perhitungan-perhitungan itu yang tidak dihitung orang Lewi dan Benyamin. Tapi yang penting kita lihat bahwa ayat 7 dikatakan, tapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarlah orang Israel. Banyak orang bertanya, ini penyakit atau virus ini disebabkan oleh siapa? Setan atau iblis? Di dalam Alkitab ada banyak kejadian di mana Tuhan yang melakukan penghukuman. Sodom dan Gomora, Tuhan yang melakukan penghukuman. Ada banyak orang mati karena dihukum, orang-orang yang tidak taat pada Tuhan. Nah, pada saat ini Tuhan yang menghajar orang Israel, walaupun penyebab utamanya adalah iblis. Lalu berkatalah Daud pada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Untungnya Daud menyadari kesalahannya.
Dia mengatakan perbuatan ini sangat bodoh. Aku salah. Kita harus berani mengakui kesalahan. Kesalahan akan karena kesombongan, karena keangkuhan itu sangat berbahaya. Iblis pun dijatuhkan dari sorga karena kesombongannya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad perlihat Daud. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Tuhan memberi 3 pilihan untuk Daud ambil. Hukumannya ada 3. Pilihannya ada 3. Datanglah Gad pada Daud lalu berkata ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Pilihan pertama, 3 tahun kelaparan. Pilihan kedua, 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Artinya mereka diserahkan pada musuh-musuh serang mereka dan musuh tawan mereka, dan mereka akan diperlakukan semena-mena oleh musuh. Kalau yang pertama, kelaparan. Pilihan yang ketiga, 3 hari pedang Tuhan, yaitu penyakit sampar. Nah, di sini ada penyakit wabah, penyakit menular yang kena kepada bangsa. Itu pilihan yang ketiga. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan pada yang mengutus aku. Jadi Daud di sini ada sangat tertekan karena 3 pilihan ini tidak ada yang baik, semuanya buruk, tapi dia harus memilih. Akhirnya dia memilih sesuatu yang dari Tuhan saja. Sangat susah hatiku, kata Daud. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dia berpikir kalau hukuman Tuhan itu adalah disiplin. Tapi disiplin pasti ada akhirnya. Tuhan pasti tidak akan memusnahkan dia, tidak akan menghukum dia sampai habis. Tapi adalah pengajaran. Makanya dia katakan sangat besar kasih sayangnya. Biarlah aku jatuh kepada tangan Tuhan. Jadi dia memilih ketiga. Akhirnya dia memilih penyakit sampar. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. 70.000 orang. Itu adalah jumlah yang sangat besar dibandingkan daripada sekitar 1,5 juta orang-orang Israel. Sekarang ini kalau kita lihat apa yang terjadi di bangsa-bangsa, yang terbesar sekarang pada hari ini tanggal 4 April 2020, saya baca kemarin kejadian yang sangat menyedihkan. Ada 1.200 lebih orang meninggal dalam satu hari di Amerika Serikat. Dan mungkin 200.000 orang yang sudah positif kena. Itu jumlah yang sangat besar. Itu jumlah yang sangat menyedihkan. Tapi itu progres dari hari ke hari, mungkin dari jam ke jam. Saya percaya juga kejadian yang sama terjadi pada saat ini di orang Israel. 70.000 orang itu bukan sesuatu yang terjadi seketika, tapi ada progres dari hari pertama, jam kedua dan seterusnya. Ada orang yang berturut-turut mati sehingga orang tidak punya harapan lagi untuk hari esok. Mereka mulai ketakutan. Dan apa yang terjadi di sini membuat bangsa Israel sangat ketakutan. Kita baca selanjutnya bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Allah mengutus malaikat ke Yerusalem bahkan untuk memusnahkannya. Tuhan bahkan ingin memusnahkan Yerusalem, kota yang utama, kota yang paling besar di Israel. Kalau Tuhan menghukum satu kota, dia dapat menghukum kota yang terbesar. Misalnya Jakarta, misalnya New York, dan misalnya Roma dan sebagainya, supaya orang-orang takut akan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin orang-orang mati konyol, mati tidak mengenal Tuhan. Dia sangat menyayangi. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi semua orang. Agama apapun, bangsa apapun, Tuhan sangat mengasihi. Tidak ingin satu orang pun binasa. Binasa di dunia dan di kehidupan yang lain. Makanya dia mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yesus Kristus diberikan sebagai jalan keselamatan. Supaya tidak ada seorang pun yang meninggal dan binasa di dalam neraka. Kalau kita percaya, supaya barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini kita lihat juga bahwa Tuhan melihat pemusnahan ini dan Tuhan menyesal. Maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu ia berfirman pada malaikat pemusnah itu, cukup turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ini tempat ini menarik bahwa ada tempat pengirikan Ornan orang Yebus yang sebenarnya tempatnya ada di Gunung Moria, di mana Abraham pernah mempersembahkan Ishak. Dan tempat ini juga menjadi tempat di mana Daud membangun mezbah. Dan tempat ini adalah juga menjadi tempat di mana Daud membangun, Salomo membangun menyelesaikan bait Allah. Dan tempat itu adalah tempat ibadah sampai saat ini ada di Israel. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatlah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Apa yang kita baca dalam ayat 2 Tawari 7 ayat 14. Ini yang dilakukan Daud. Dia merendahkan diri, dia mencari wajah Tuhan, dia berpakaian kain kabung, dia sujud menyembah pada Tuhan. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kita melihat bahwa Daud itu punya hati yang benar. Setelah dia sadar akan dosa-dosanya, dia bahkan mau mengorbankan diri untuk membela bangsanya. Ini adalah hati yang sama seperti Yesus Kristus yang mati untuk menanggung segala dosa kita. Daud sebenarnya harusnya dihukum mati langsung oleh Tuhan. Tapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan berkenan pada hati Daud, ketulusan Daud. Dan kemudian Tuhan memberikan jalan supaya wabah ini berakhir. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan orang Yebus itu. Jadi Daud harus disuruh Tuhan untuk mempersembahkan korban, membangun mezbah di tempat orang Yebus itu. Dan kemudian kita lewati sampai ke ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil nama Tuhan. Memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan kita itu Allah yang perkasa, Allah yang besar, adalah Allah yang hidup. Dia mendengar dan dia menjawab doa. Doa yang tulus yang didaikan oleh kita orang yang percaya akan didengar oleh dia. Sama seperti Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan dia sungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun 3,5 tahun dan dia berdoa lagi hujan turun. Kita ini sama seperti Elia. Kita ini manusia biasa, tapi Tuhan mendengar doa. Kalau kita sungguh-sungguh kita membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan, Tuhan akan datang. Bahkan di sini kita lihat bahwa Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah. Disinilah Daud melihat bahwa Tuhan mendengar doanya di tempat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan pada malaikat supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarung. Jadi malaikat itu berdiri di antara bumi dan langit pada saat itu. Dan dia memegang pedang dan kemudian dia mengambil pedang itu kembali, taruh dalam sarung, artinya untuk menghentikan kematian pada bangsa. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat itu, di tempat pengirikan orang Yebus itu. Saudara, teman-temanku, apa yang kita belajar dari sini?
doa kita dapat menyentuh hati Tuhan, dapat membuat Tuhan menyesal. Kalau kita naikkan dengan satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati, merendahkan diri kita bahwa kita tidak apa-apaan, kita tidak mengandalkan apapun di dalam dunia ini. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, rumah kita, tanah kita, kita tidak mengandalkan bahkan gereja kita, bangunan kita, denominasi kita, title kita. Kalau saudara, bapak, ibu sebagai pemimpin dalam satu komunitas, bahkan mungkin menjadi seorang gubernur, bupati, atau bahkan menjadi pemimpin dari satu bangsa, ambillah sikap yang sama seperti Daud. Ajaklah bangsa-bangsa, ajaklah para pemimpin untuk mulai merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Saat ini kita semua adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Jadi kita sebenarnya telah ditanggung dosanya. Yang paling penting adalah kita mengakui dan kita kembali kepada Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita, Dialah Tuhan kita, keselamatan kita, dan percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa. Saya percaya hari ini bisa menjadi kemenangan bagi kita kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Saya mengajak kita berdoa sejenak. Bapa, biarlah firman ini menjadi kekuatan kami, biarlah firman ini masuk pada hati kami, setiap orang yang mendengar dan mengambil sikap. Kami mau belajar untuk merendahkan diri. Kami sungguh-sungguh Tuhan menghancurkan segala kesombongan kami sebagai pribadi dan sebagai jemaat, sebagai satu bangsa, bahwa kami tidak lagi mengandalkan Engkau. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kami. Tuhan memberkati.